Selamat datang, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, di diskusi kali ini di ruang kolaborasi, kita akan melakukan, beberapa, eee, studi kasus. Namun sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelum kita lanjut ke diskusi, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sahitya Dewi Paramasanti. Selanjutnya Dewa. Oke, nama saya Dewa Gede Krisnadana. Ini. Saya Dini Noventrindolo. Oke, terima kasih. Nah, kita akan lanjut ke sesi diskusi. Nah, di sini ada 3 kasus. Nanti kalian akan menanggapi setiap kasus yang ada di ruang kolaborasi ini. Mungkin dari Dini terlebih dahulu menyampaikan, memaparkan kasus tersebut dan menanggapinya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita akan masuk pada kasus 1. Soalnya, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan, beberapa saat kemudian Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan 1 untuk kasus pertama. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut pendapat saya, yang membuat peserta didik itu mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan disebabkan karena peserta didik telah memahami konsep dan langkah-langkah pengerjaan soal dengan baik. Selain itu juga, guru yang mengampu mata pelajaran matematika sosial sudah berhasil menjelaskan dengan baik pada saat proses pembelajaran sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Ada satu kemungkinan peserta didik sudah mempelajari terlebih dahulu materi tersebut sebelum diajarkan di dalam kelas. Mungkin ini dari saya, dari teman-teman yang lain ingin menambahkan, waktu saya persilakan. Oke, mungkin dari Dewa ada masukan? Mungkin kalau dari saya mungkin hanya menambahkan apa yang disampaikan Dini tadi. Mungkin benar bahwa siswa sudah memiliki konsep tentang materi yang diajarkan. Jadi dasar atau fondasi siswa dalam berpikir sudah terbentuk. Jadi sehingga ketika melakukan hal itu lagi, mereka sudah ada catatan atau memiliki ingatan awal ketika sebelumnya mengerjakan satu hal. Seperti itu. Oke, bagus ya. Mungkin saya ingin menekankan sedikit sih mengenai kasus ini. Sebelumnya kan Dini bilang karena peserta didik itu udah mengetahui konsep dari soal tersebut. Nah, benar sih, kalau aku juga seperti itu. Artinya peserta didik itu udah mengetahui konsep dasar atau langkah-langkah yang mau mereka kerjakan gitu loh. Ketika di percobaan kedua mereka lakukan lagi, nah otomatis mereka mampu mengerjakan dengan baik sama seperti pengerjaan soal sebelumnya. Itu sih menurut aku. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut pada pertanyaan kedua pada kasus nomor 1. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut saya, metode yang diterapkan dalam hal ini adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil
dari proses pembelajaran dengan cara memberikan stimulus kepada peserta didik menggunakan latihan soal dan pengulangan untuk membantu proses belajar peserta didik. Di sini, saya menggunakan teori yang dikemukakan oleh Thorndike tahun 1911 yang menyatakan bahwa proses belajar merupakan pembentukan koneksi antara stimulus dan respon melalui proses uji coba dan kesalahan. Sekian, mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan, kesempatan saya berikan. Oke, baik, Mungkin mungkin saya ada, oke, gimana? ya silakan Dewa Oke, menanggapi. mungkin saya ada tambahan aja ya. Benar mungkin apa yang disampaikan oleh Dini tadi berkaitan dengan behavioristik, jadi kebiasaan yang dilakukan oleh siswa dengan memberikan stimulus seperti tadi, jadi kita memberikan awalan terlebih dahulu, memberikan gambaran awal bagaimana cara mengerjakannya, kemudian setelah itu mereka akan menggunakan pengetahuan yang mereka pelajari tadi untuk diterapkan ke tugas yang kedua atau soal yang kedua seperti tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada lagi? Oke, mungkin saya menambahkan sedikit ya mengenai teori yang tadi dipaparkan oleh Dini, yaitu teori behavioristik. Kita ketahui kalau teori ini mengacu pada perubahan perilaku peserta didik, di mana yang awalnya adanya stimulus dari guru mengenai langkah-langkah yang dikasih kepada peserta didik, terus respon siswanya pun menghasilkan jawaban yang benar, apalagi di soal pertama dan soal kedua. Nah, itu menurut saya. Selain itu, untuk memperkuat dari pendapat saya, ada nih pendapat dari Edward Lee Thorndike itu mengemukakan bahwa manusia belajar dari pengalaman atau percobaan yang dilakukan sebelumnya. Itu kenapa peserta didik bisa mengerjakan soal kedua tanpa melihat buku panduan. Saya. Sekian. Mungkin cukup ya untuk di kasus pertama. Ada yang mau nambahin lagi? Kalau dari Mungkin saya sudah cukup. sama, mungkin saya juga sudah cukup. Oke, mungkin kita lanjut ke kasus yang kedua. Mungkin Dewa bisa langsung memaparkan. Oke, jadi kita lanjut ke kasus yang kedua. Jadi di kasus kedua, pertama, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Jadi pada studi kasus yang kedua ada dua soal yang harus kita jawab. Yang pertama adalah, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia. Nah, jadi dalam studi kasus tadi kita ketahui bahwa peserta didik yang diajar oleh Bu Rina inilah siswa kelas 1 SD. Jadi siswa kelas 1 SD biasanya berada di rentang umur 6 sampai 7, kadang-kadang ada yang 8 juga. Jadi dalam tahap tersebut, siswa biasanya masih belum bisa memahami konsep yang terlalu abstrak. Jadi kalau kita menggunakan bidang studi matematika, jadi untuk awalnya mungkin kita bisa menggunakan alat peraga atau media. Karena kalau kita langsung menggunakan hal yang bersifat abstrak, jadi kalau kita langsung beri 1+1, mungkin mereka agak bingung untuk memahaminya. Jadi kita bisa menggunakan benda, contoh kita bisa menggunakan alat sekitar apel atau penggaris apapun itu untuk mewakilkan visual atau gambaran terhadap representasi angkanya seperti itu. Nah, mungkin yang lain apakah ada tambahan atau yang lain? Mungkin atau saya boleh lebih dulu. Duluan. Oke, saya mau nambahin pendapat dari Dewa Krishna. Sama seperti pendapat saya, masukan dari Dewa Krishna mengenai tahapan perkembangan usia anak. Nah, kita ketahui tadi Dewa Krishna bilang kalau pada usia rentang 7-8 tahun itu masih menggunakan mungkin alat peraga ya, kita ketahui. Nah, tahap itu disebut dengan tahap praproporsional, di mana peserta didik itu menggunakan simbol-simbol atau alat peraga. Nah, mungkin aku tambahin
menggunakan contoh. Nah, sebelumnya saya pernah mengajar les. Nah, di les tersebut ada 2 siswa SD kelas 1, sama-sama kelas 1, cuman cara mereka berpikir itu beda. Yang kelas yang orang yang ke A ini dia udah lancar berhitung, namun yang B inilah yang belum lancar berhitung, padahal sama-sama kelas 1. Yang ke B ini saya lebih menekankan menggunakan alat peraga yang dibilang sama Dewa Krishna. Salah satu contohnya menggunakan alat peraga seperti spidol. Nah, dari alat peraga itu bisa kita peserta didik itu mengetahuilah konsep dasar dari cara berhitung matematika, dan hasilnya sampai sekarang pun anak tersebut udah bisa berhitung dengan lancar. Seperti itu. Mungkin dari Dini ada tambahan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga setuju dengan pendapat dari Dewa dan Dewi. Di sini yang saya ingin tambahkan sedikit, sebelum kita mencari solusi atas masalah yang dialami oleh Ibu Rina, kita terlebih dahulu harus mencari tahu karakter atau penyebab masalahnya, karakter peserta didik. Nah, menurut saya, yang perlu Ibu Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya itu sesuai dengan tahapan perkembangan usia 6-7 tahun adalah dengan mencari tahu terlebih dahulu mengapa sebagian besar peserta didik masih kesulitan dalam berhitung. Nah, jika permasalahan yang ditemukan adalah kesulitan dalam membaca dan menulis simbol 0-9, maka perlu ditekankan lagi mengenai kedua hal tersebut. Namun jika permasalahannya adalah peserta didik sudah mengerti simbol dari 0-9 tetapi masih kesulitan berhitung, maka Ibu Rina lebih kreatif melakukan proses pembelajaran dan disertai juga dengan media-media pembelajaran seperti yang telah dipaparkan atau dijelaskan dari Dewa dan Dewi. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Ya, Oke, Dewa. oke, Ada mungkin sudah tambahan cukup lagi? ya. Mungkin sudah cukup untuk soal yang pertama. Kita bisa lanjut ke soal yang kedua. Meski untuk soal yang kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Kemudian elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, karena di sini kita perlu menyertakan teori, mungkin ada beberapa teori yang akan saya gunakan. Pertama, teori dari Jean Piaget, jadi kita merujuk pada perkembangan kognitif. Jadi kan pembahasannya sebelumnya tentang umur, jadi itu berkaitan dengan perkembangan. Kemudian cara berpikir itu uh, berkaitan dengan kognitif, cara berpikir siswa. Menurut Jean Piaget di sini, anak-anak usia 6-7, di mana itu adalah kelas 1 SD, itu berada pada tahap operasional, sama seperti apa yang dikatakan Saitya Dewi sebelumnya. Jadi pada tahap ini, siswa masih perlu untuk menggunakan alat peraga atau dukungan media, karena mereka belum begitu bisa mengenal prinsip-prinsip yang kompleks atau sesuatu yang agak sulit seperti yang abstrak. Jadi kita perlu sesuatu yang terlihat, yang bisa dirasakan langsung oleh si siswanya. Kemudian mungkin teori yang kedua yang mungkin berkaitan, teori tentang apa namanya, teorinya Vygotsky tentang perkembangan konstruktif. Jadi kita akan membangun ilmu kan ini, membangun uh, kognitif siswa itu secara bertahap. Jadi dari pertama kita menggunakan alat peraga, setelah mereka mengerti konsepnya dengan alat peraga, nanti semakin ke atas lagi, semakin levelnya meningkat, kita hilangkan alat peraganya sedikit demi sedikit. Jadi mungkin lama mereka akan tahu konsepnya tanpa melalui alat peraga, jadi langsung uh, melalui abstrak, jadi tanpa menggunakan bantuan. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi? Menurut saya sih cukup, udah sesuai dengan pendapat juga. Kalau saya juga cukup, yaitu sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Oke, mungkin segitu saja pembahasan untuk studi kasus 2. Mungkin bisa kita lanjutkan ke studi kasus 3. Oke, nah kali ini saya yang akan memaparkan kasus 3 ini. Nah, di mana jika kita lihat dari pemaparan kasusnya, ada seorang guru yang bernama Pak Made. Dia adalah seorang pengajar yang berasal dari sekolah negeri di wilayah Bali, yang dimana dia mengempu bidang studi bahasa Indonesia. Pada saat itu Pak Made ini memberikan
materi mengenai tes deskripsi. Nah, namun ketika Bapak tersebut memberikan salah satu contoh, dia tidak menggunakan buku panduan yang ada pada buku bahasa Indonesia tersebut. Namun dia menggunakan contoh lain, yaitu dengan tema pantai dan makanan khas Bali. Nah, di sana ada dua soal, yaitu mengenai yang pertama, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Pak Madi itu sudah sesuai apa belum dan mengapa? Oke. Menurut saya, pendapat saya mengenai kasus di atas itu, Pak Made sudah memperhatikan latar belakang peserta didik terlebih dahulu. Karena peserta didik itu kan masih dominan orang Bali, otomatis dia akan menggunakan contoh deskripsi dari wilayah-wilayah yang ada di Bali. Salah satu contohnya yaitu tentang pantai dan makanan khas Bali. Nah, tentu saja itu akan mempermudahkan bagi siswa untuk memahami tes deskripsi tersebut. Selain itu juga tes deskripsinya itu sesuai dengan kondisi dan budaya yang ada di Bali. Nah, jika dibandingkan dengan tes deskripsi yang ada di buku panduan tersebut, itu mengenai dengan bangunan pencakar langit yang ada di daerah kota itu. Nah, otomatis peserta didik kemungkinan besar tidak akan bisa mendeskripsikan secara langsung karena sebelumnya kemungkinan mereka belum pernah melihat bangunan pencakar langit tersebut. Menurut saya sangat sesuai keputusan yang diambil oleh Pak Made untuk pengambilan contoh tes deskripsi tersebut. Dan di samping itu akan memudahkan dan membuat peserta didik itu belajar lebih bermakna. Itu sih menurut pendapat. Mungkin yang lain bisa nambahin mengenai kasus 3 ini. Baik, dari saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Saudari Dewi. Saya juga setuju. Saya rasa juga keputusan Pak Made sudah tepat dikarenakan ia mampu menyelipkan topik yang sesuai dengan lingkungan peserta didik, sehingga peserta didik lebih mudah untuk memahami. Selain itu juga menambah wawasan peserta didik terkait pantai-pantai dan makanan khas di Bali. Mungkin itu saja. Saya kembalikan. Oke, dari Dewa ada tanggapan? Oke, mungkin saya hanya menambahkan karena mungkin jawabannya hampir sama dengan Saithia tadi. Jadi mungkin dengan menggunakan contoh-contoh lokal, jadi siswa lebih lebih merasa sama gitu. Jadi kalau kita menggunakan gedung-gedung tinggi kan mereka tidak pernah berada di tempat atau di situasi itu, jadi susah untuk menggambarkan seperti apa. Sedangkan kalau menggunakan hal-hal di sekitar, dia lebih relate ke kehidupan mereka. Jadi mereka lebih merasa lebih tahu itu kayaknya. Oke, seperti itu. Oke, kalau gitu ada tanggapan lain selain itu? Kalau enggak, kita langsung ke soal nomor 2, yaitu tentang prinsip apa yang Pak Made gunakan dalam kasus tersebut. Nah, menurut pendapat saya, prinsip yang digunakan yaitu menggunakan CTL, yaitu Contextual Teaching and Learning yang sejalan dengan teori konstruktivisme. Nah, teori ini, prinsip pembelajaran teori konstruktivisme ini menekankan pentingnya membangun pemahaman peserta didik berdasarkan konteks sosial dan budaya mereka. Nah, di mana pembelajaran tersebut mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi di dunia nyata dan di daerah sekitarnya. Dengan prinsip yang digunakan memperhatikan latar belakang peserta didik itu, yaitu dengan mengganti contoh yang awalnya mengenai tentang bangunan pencakar langit menjadi ke contoh deskripsi pantai dan makanan khas Bali. Mungkin itu prinsip yang digunakan dalam kasus ini. Mungkin yang lain ada tambahan mengenai prinsip yang dipakai? Dari Dini atau dari Dewa boleh? Oke, mungkin kalau dari saya mungkin hampir sama karena sebelumnya juga saya mengemukakan tentang kontekstual, jadi sesuai dengan konteks agar siswa relate, termasuk juga budaya. Jadi ketika kita menggunakan budaya sekitar, budaya yang kita miliki, siswa jadi merasa memiliki ketertarikan untuk belajar karena mereka
punya Ya, latar belakang budaya yang sama. Seperti itu. ya, benar. Mungkin dari prinsip yang sudah eh, saya paparkan dan Dewo juga tadi menanggapinya, mungkin dari Dini ada yang mau ditanggapi, mungkin ada teori lain yang mau disampaikan untuk memperkuat kasus ini, kasus yang Baik, terima ketiga. kasih. Di sini saya ingin menambahkan untuk kasus ketiga soal nomor 2. Menurut saya, yang paling digunakan dalam kasus ini adalah pendekatan teori belajar sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan, faktor kognitif, dan perilaku saling berkaitan antara satu dengan yang lain sesuai dengan kasus di atas. Terlihat adanya keterkaitan antara berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Mungkin hanya ini dari saya, waktu saya kembalikan. Oke. Terima kasih ya Dini atas tanggapannya, mungkin untuk memperkuat eh, pendapat mengenai prinsip yang digunakan oleh Pak Madi. Mungkin yang lain ada yang mau nanggapin? Dewo mungkin cukup ya? Mungkin sudah cukup. Oke, kalau gitu dari ketiga kasus ini kita sudah mendiskusikan bersama dan kita sudah mendapatkan hasilnya juga. Nanti kita akan jadikan satu hasil diskusi tersebut. Nah, karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain dari kalian, saya tutup diskusi kali ini itu dengan para Santi. Om Santi Santi. Salam. Salam harmoni. Salam harmoni. Salam harmoni. Oke, bisa ditutup.